dari komentar netizen, jauhi perbatasan Subang Indramayu gitu. Tapi kalau nanti teman-teman udah masuk lebih jauh, itu udah aman. Biar teman-teman bisa dapat gambaran aja jalur mana yang katanya rawan kasus pembegalan. Nah kan, barusan yang seperti itu, ada yang pengen ikut-ikut kayak gitu, kalau bisa jangan. Ya, itu bahaya teman-teman. Tadi dia tuh pengen numpang ya. Kita nggak tahu nih ngebedain mana orang yang bener-bener pengen numpang sama orang yang niat jahat. Ini masih rawan teman-teman di sini. Kita masih di wilayah Kabupaten Indramayu. Jadi saran jangan sembarangan naikin orang ya. Balik lagi di konten perjalanan saya, dan untuk konten kali ini saya mau explore jalur alternatif mudik ya, dari Subang menuju Sumedang ataupun ke Majalengka via Hutan Cikamurang. Jalur Hutan Cikamurang ini cocok banget buat teman-teman yang pengen touring ataupun healing tapi nggak punya waktu. Sedangkan libur di momen Lebaran ini cukup panjang, jadi teman-teman boleh manfaatin untuk touring sekaligus mudik teman-teman. Nah, seperti apakah jalur Hutan Cikamurang? Yang pasti view-nya berbeda dari jalan nasional ataupun jalur Pantura. Teman-teman pantengin video ini dari awal sampai akhir ya. Perjalanan touring kita kali ini melewati beberapa kota seperti Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota dan Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, dan Kota. Dan kemudian kita kembali ke Kota Bandung via jalan nasional teman-teman, dengan total jarak 193 km. Jam 10:06, posisi kita masih di depan Masjid Besar Ujung Berung teman-teman. Yuk kita gaskeun ya. Jelang event mudik, seperti inilah situasi di Terminal Cicahem. Untuk perjalanan menuju Lembang, kita akan mengambil jalur memotong via Dagogiri teman-teman. Karena biasanya dari jalur Setiabudi sampai ke Pasar Lembang itu situasi jalanannya cukup padat. Apalagi hari ini weekend ya. Di hari-hari biasa aja, untuk jalur menuju Lembang biasanya sekitar jam 9 sampai jam 3 sore itu lumayan padat teman-teman. Karena daya tarik destinasi wisata sekitar Lembang ini, ya mungkin alasannya destinasi wisata yang cukup dekat dengan kota-kota besar seperti Jakarta ya. Jakarta, Jabodetabek teman-teman. Saat ini kita sudah sampai di Jalan Dagogiri ya. Di sini view-nya asik banget sebenarnya teman-teman. Ini adalah jalan alternatif menuju Lembang. Selain dari jalur utama ya, ada banyak jalur alternatif menuju Lembang, tapi yang lumayan direkomendasikan adalah jalur Dagogiri ini teman-teman. Dan di depan juga ada banyak destinasi wisata, ada Rumah Miring, ada Dago Dream Park, dan ada resto-resto juga nih di depan. Ini Dago Dream Park. Nah, biasanya jalan Dagogiri ini kalau misalkan jalur utama udah macet, di sini lumayan padat juga. Karena bisa dibilang jalur utama kedua ya, jalur alternatif yang diutamakan, direkomendasikan. Jalur alternatif mudik via utara itu ada dua. Kalau teman-teman hanya ke Sumedang atau Tasikmalaya, teman-teman bisa gunakan jalur Cagak ya. Jalur Cagak nanti keluarnya di Sumedang. Nah, buat teman-teman yang mau ke Tasikmalaya, nanti ambil lagi jalur alternatif dari Wado. Nah, buat teman-teman yang mau ke Majalengka, terus ke Sumedang dan balik lagi ke Pantura, nah teman-teman boleh gunain
jalur Cikamurang, teman-teman. Nah, kita sudah sampai di bundaran di Pasar Lembang ya. Nanti di depan kita ambil ke kanan menuju ke Subang. Dan kita akan masuk di jalur tanjakan MN. Jam 11 tepat, teman-teman. Sedikit ngaret karena tadi kita salah jalan. Oke, pantauan di Pasar Lembang ternyata terbilang lancar ya. Cukup lancar, biasanya di sini padat, teman-teman. Ya, mungkin sebentar lagi ya. Jadi kalau kita belok ke kiri itu udah ke Pasar Lembang. Di landscape-nya keren banget. Lembang landscape-nya keren, teman-teman. Cuma destinasi wisata sekitaran Lembang ini, aduh, retribusinya lumayan ya. Itulah salah satu alasan kenapa saya rekomendasikan untuk mencoba destinasi wisata di Ciwidey dan Pangalengan. Nah, untuk kontur jalan jalur Lembang menuju Subang, nah seperti itu, teman, gambarannya. Walaupun terbilang ekstrim, tapi nggak banyak tikungan seperti jalur Ciwidey ya. Nah, karena di sini separator jalannya berwarna putih, artinya untuk jalur dari Bandung, Lembang menuju Subang ini masuknya jalur kabupaten, teman-teman. Di depan kita saat ini adalah terminal wisata Cikole, teman-teman. Grafika ya, Grafika Cikole. Wah, lagi sepi nih. Kalau lagi banyak pengunjung di sini, waduh, padat banget. Udah kayak terminal aja. Di sini banyak bis-bis wisata. Nah, kita mulai masuk di hutan pinus Cikole, teman-teman. Nah, sebelah kiri adalah gapura menuju ke Gunung Tangkuban Perahu. Artinya kita sudah masuk di perbatasan antara Kabupaten Bandung Barat dengan Kabupaten Subang. Kita sudah masuk di jalur tanjakan MN. Kalau di sini turunan ya. Kalau dari Lembang itu turunan, kalau dari Subang itu tanjakan. Dan di sini ada banyak jalur keselamatan. Jadi kalau buat teman-teman yang remnya ngeblong, itu ambil ke kiri aja ke jalur keselamatan. Sebelah kanan destinasi wisata The Ranch.
berkuda di atas awan. Kalau semakin banyak yang jualan nanas, artinya kita sudah dekat dengan Tugu Nanas. Nah, di depan ada percabangan ya. Nih, kalau kita mau ke Purwakarta, kita ke kiri. Next time kita akan ke kiri ya. Kita akan coba untuk explore jalur ke Wanayasa. Ini Tugu Nanas ya. Nih, Tugu Nanas. Nah, di depan akan ada jalur khusus menuju ke Jalan Cagak. Nah, ini kan ngelawan arus ya, nggak boleh. Betul, aturun. Ini Tugu perbatasan Kabupaten Subang. Padahal sampai ke Gunung Tangkuban Perahu itu udah masuk Kabupaten Subang ya. Nggak paham nih. Nah, biasanya kita kan di sini ya. Ini gapura perbatasan. Selamat datang di Kota Subang. Biasanya kita ngeres di situ tuh. Cakep banget tuh landmarknya ya. Oke, kita ke kiri. Nanti setelah KFC ada perempatan. Nah, kita baru ambil ke kanan ke Situ Raja. Nah, teman-teman bisa lihat kepada si Cipunagara. Haur Gelis kita ke kiri. Kalau kita mau ke Cikamburang kita lurus. Nah, nanti tuh setelah PT Dahana akan ada jembatan yang melintas di atas sungai Cipunagara. Buat teman-teman yang mau berpetualang, explore, waktunya kurang ya, tapi ada momen liburan, teman-teman mau mudik, nah ini cocok banget. Itu yang pertama. Yang kedua, ngebahas soal tadi, aduh enak banget nih berani solo touring. Waduh, saya juga dulu nggak berani teman. Bahkan ada juga beberapa teman-teman yang berkeluh kesah ya, kayaknya keren banget ya kalau misalnya kita melakukan perjalanan seperti saat ini ya. Ini sektor Cibogo, Jalan Raya Duku Subang. Ini kita udah masuk Cikamurang teman-teman. Nah, kan ada yang berkeluh kesah, enak banget nih kalau berani solo touring gitu kan. Yang pasti biasanya kan yang solo touring itu udah ngerti permesinan kayak gitu kan.
terus kondisi motornya juga baik gitu. Ya mungkin pandangan teman-teman seperti itu, tapi pada kenyataannya teman-teman, nah ini desa Sadawarna nggak apa-apa ya sambil potong-potong dikit. Pada kenyataannya teman-teman, saya sendiri bahkan nggak paham teman-teman. Ya memang belum sih, belum paham soal permesenan ya kan, sambil belajar juga ya, belum paham soal permesinan. Itu yang pertama. Yang kedua, motor saya pun kondisinya nggak fit 100%. Kenapa? Karena ini motor udah 5 tahun, terus udah pernah turun mesin, ganti mesin, spare partnya itu dengan lokalan teman-teman. Dan bahkan sudah sempat merasakan kendala juga. Kenapa? Karena waktu itu pernah berasap hitam, ternyata karena efek oli palsu, sampai akhirnya ganti pakai oli sel Rimula. Jadi sebenarnya kondisi mesin nggak fit teman-teman, bisa dibilang ya 70%, 60%an segitulah. Ini nih teman-teman perbatasan, ini perbatasan Kabupaten Subang dengan Kabupaten Indramayu. Kita udah masuk ke jalur Kabupaten Indramayu. Nah sebenarnya dari jalur sini ini udah terbilang rawan ya, tapi di sini masih ramai nih. Selamat datang di Kabupaten Indramayu. Ini masih ramai ya, ini masih oke lah teman-teman. Tapi katanya jangan coba-coba apalagi untuk yang bukan warga sini untuk lewat jalur sini malam-malam, ini jangan deh kayak gitu. Ini batasnya ya teman-teman, ini yang rawan, sampai nanti kita akan tunjukin teman-teman. Nah balik lagi ya, kondisi motor nggak fit ya, bisa dibilang 60% menuju 50% teman-teman. Tapi teman-teman sendiri yang tahu performa motor teman-teman gitu, maksudnya ini masih layak gak sih untuk perjalanan jarak jauh ya? Kalau masih persentasenya di atas 50%, kalau saya jalan aja. Tapi kalau 50% atau di bawah 50% nggak berani teman-teman. Ini ada bendungan Sadawarna, ini keren sebenarnya, pengen explore, cuman ya nanti deh, next time aja ya. Soal mental ya, mental untuk perjalanan touring seperti ini, kali ini kan jalur-jalur sepi seperti ini, teman-teman mulai dulu dengan jalur-jalur pendek. Jalur-jalur pendek yang terbilang ekstrim, tapi ya kalau untuk teman-teman pemula masih terbilang aman ya. Kalau teman-teman lihat, saya orangnya suka touring, tapi udah lama nggak touring. Jadi waktu ketika pertama kali membuat konten pertama saya itu adalah explore jalur dari Ujung Berung menuju Maribaya via jalur Talintang, hutan Bukit Tunggul. Jalur hutan yang aman teman-teman, dan itu jalurnya nggak panjang, itu cuman ya 20 km lah, sampai berlanjut naik sedikit, naik lagi, nah kayak gitu teman-teman. Dari situ saya naik ke angka 70 km dari rumah sampai ke Naringgul, sampai ke Cukul Pangalengan. Nah naik lagi sampai ke selatan ya, naik lagi sampai 200 kilo, 300 kilo kayak gitu. Waktu itu kan sampai ke Leuweung Sancang itu 350 km teman-teman, satu hari bolak-balik kan, pulang pergi total 350 km. Terus ya sampai ke Kebumen sama 300-an. Ini aja saya masih mentok di 300 teman-teman, belum lebih ya. Kalau naik kereta api ya jangan dihitung lah, itu beda. Nah ini jalur-jalur masih rawan teman-teman ya, ini jalur rawan banget. Jadi kalau dari komentar netizen, jauhi perbatasan Subang Indramayu gitu. Tapi kalau nanti teman-teman udah masuk lebih jauh, itu udah aman, biar teman-teman bisa dapat gambaran aja jalur mana yang katanya rawan kasus pembegalan. Sebenarnya untuk touring kayak gini yang ditakuti ya bukan jalur mistis ya, 1306 di sini aja sepi gitu. Padahal kan ini kan terbilang ya, kalau teman-teman bisa lihat ini kan banyak perumahan gitu kan, harusnya ramai. Nah ini siang hari ya, saya udah pernah lewat sini sore hari juga seperti ini. Nah karena jalur sepi seperti inilah makanya rawan. Tapi kalau udah masuk jalur hutan, kadang si begal juga mikir gitu. Dia sendiri belum tentu berani gitu kan,
stay di hutan gitu. Jadi jalur rawan itu tidak melulu tentang jalur hutan ya. Kenapa? Karena kan kalau jalur hutan ya begal juga mikir-mikir gitu, mau stay di hutan ngapain gitu kan teman ya. Justru mereka itu mencari tempat-tempat yang dirasa kayak, wih ini ramai kayak tadi kan, ini jalur-jalur ada rumah-rumah penduduk gitu, tapi nyatanya aktivitas warganya nggak banyak gitu. Nah ini nih savana-savana di Cikamurang teman-teman. Kita bakal banyak nemuin savana kayak gini nih. Ini cuman kalau yang ini nggak murni savana karena sawah. Nanti di depan sana tuh asik banget. Tuh plat nomor Z ya, Sumedang. Ini mau pulang nih kayaknya ke Sumedang. Ini savana nih, sebelah kanan. Cuman udah banyak ditanami sawah ya. Tuh itu savana. Savana teman-teman. Tepat di Cikamurang, meskipun nggak bener-bener cerah ya, tapi ya lumayan teman-teman. Ya lebih baik seperti ini justru. Jadi jangan panas banget gitu kan. Nah kan, barusan yang seperti itu ada yang pengen ikut-ikut kayak gitu, kalau bisa jangan ya, itu bahaya teman-teman. Tadi dia tuh pengen numpang ya. Kita nggak tahu nih ngebedain mana orang yang bener-bener pengen numpang sama orang yang niat jahat. Jadi kalau di jalur seperti ini lebih baik jalan aja, karena logikanya kalaupun dia nggak numpang sama kita, nanti dia bisa numpang truk teman-teman gitu. Agak bahaya ya kalau misalkan teman-teman naik motor beraniin untuk ngebonceng orang yang nggak dikenal. Masalahnya ini bukan jalan nasional atau jalan besar, ini jalur yang rawan ya. Ini masih rawan teman-teman di sini. Kita masih di wilayah Kabupaten Indramayu. Jadi saran jangan sembarangan naikin orang ya. Belum turun satu bar pun ya, masih full. Meskipun tadi kita nggak isi full tank. Nah seperti ini nih, kita udah mulai masuk di hutan jati. Jadi kalau Cikamurang ini tuh ada dua jenis pohon yang ditanam, ada tanaman jati dan tanaman karet ya. Nah teman-teman bisa lihat tuh padang savananya tuh, wih cakep banget. Waduh, baterai kita 17%, pas banget nih, masih di daerah-daerah rawan. Pengen foto sih sebenarnya di sini. Kita kan terakhir pernah foto di sini juga ya. Tapi setelah tahu jalur yang ini rawan, agak ngeri-ngeri sedep juga sih buat sembarang foto. Dulu saya nggak tahu nih kalau ini tuh daerah rawan yang sini nih. Jadi ya foto-foto di sini ya pede-pede aja gitu. Tapi setelah jalur ini tahu jalur ini rawan, agak berpikir nih kalau mau foto-foto sembarangan. Oh ini kan, nah ini hutan industri nih. Ini kayaknya di sini bisa berfoto ya. Kalau di sini nih aman kayaknya. Soalnya ini ada banyak pegawai-pegawai juga. Nah ini tanaman karet ternyata, belum jati ya. Ini tanaman karet. Ambil foto di sini nih buat thumbnail, keren banget. Cuma kita mundurin dulu, ada bendera. Oke kita lanjut ya. Kita nggak mau berlama-lama di jalur yang terbilang rawan, meskipun ada pabrik industri tuh. Di sini cukup terik banget. Dan kita bisa lihat juga banyak plat nomor Z yang lewat sini. Ya, buat warga Sumedang banyak yang udah tahu ya jalur ini, teman-teman. Oke, tak kira belum pasang audio. Takutnya seperti kejadian sebelum-sebelumnya gitu. Lupa pasang audio, teman-teman.
sudah aman ya. Biasanya kalau udah ganti baterai suka gitu teman-teman, lupa pasang mikrofonnya gitu. Aduh, posisi helm udah turun aja. Sorry ya, agak bergetar tadi tuh. Ini kita masih di jalur Kabupaten Indramayu ya, belum masuk ke Kabupaten Sumedang ya. Seperti ini teman-teman gambarannya ya, cuman 1-2 kendaraan yang melintas di sini. Ini bukan cuman bulan puasa aja, tadi ada warung tutup ya. Hari-hari biasanya tutup teman-teman, jarang banget yang buka nih. Nih baru ada satu. Ini kalau nggak salah udah masuk ke pohon jati ya. Agak sedikit bingung nih untuk ngebedain mana tanaman jati sama tanaman karet. Pohon jati sama pohon karet maksudnya. Nah sejauh ini meskipun ya jalannya bisa dibilang rusak, tapi masih layak ya buat dilintasi sampai ke ya masih jalur ini ya, perbatasan Indramayu masih oke lah. Tapi kita nggak tahu nih kalau udah di Kabupaten Sumedang apakah jalannya masih layak atau tidak untuk dijadikan jalur alternatif mudik. Untuk gambarannya seperti ini teman-teman ya, jalurnya sepi. Tapi kalau kita melintas di sini ketika hujan, kita bilang cukup aman. Kenapa? Ya kita seenggaknya terhindar dari longsoran tanah ya. Kalau pohon tumbang ya kemungkinan masih ada. Nah paling salah satu titik rawannya seperti ini ketika kita melewati jalur-jalur savana. Ini savananya ditanami sawah ya, dan udah mulai ramai teman-teman. Terakhir kesini masih jarang gitu ini perumahan. Ini udah mulai banyak, ternyata udah mulai cukup ramai sih. Ada petunjuk arah jalan meskipun tertutup sama pohon teman-teman. Sumedang ke kanan, Cirebon Kadipaten ke kiri. Sebentar, kok agak bingung ya. Kok jadi agak bingung sebentar teman-teman. Takutnya kita salah jalur gitu. Kebiasaan oh udah bener sih. Ternyata kita belok ke kanan tuh ada jalur Sumedang, tapi nggak tahu tuh jalurnya seperti apa. Kayaknya next time kita coba ulik ya teman-teman. Ada jalur tuh ke Sumedang. Itu berkali-kali ketika saya lewat sini ya, kan ada petunjuk jalan tuh Sumedang. Cuman agak bingung gitu, Sumedangnya keluar di mana gitu. Nah waktu itu saya sama temen di situ ya ngeresnya Alfamart. Kantor desa Ku Desa dan Sanca, Desa Sanca tuh. Kadipaten 42 km, Majalengka 51, Cirebon tadi berapa gitu lupa, nggak ngeliatan tuh. Ini jalan Subang Cikamurang, ini masih terbilang jalur rawan ya. Nah di depan plat nomor D. Jadi ada teman nih plat nomor Bandung. Kalau kita coba untuk explore nih bis legendaris ini, kayaknya asik banget tuh. Widya kolam renang Mahataman. Oh ada kolam renang dong.
Terakhir ke sini belum ada ya. Waduh, kita mau menyalip agak sulit nih, di depan belokan. Oke, kita gaskui. Tuh, teman-teman bisa lihat ya tuh, pasir. Ya seperti inilah. Ini entah tete apakah. Ini turun-turun lagi nih helmnya. Makam Keramat Petilasan Buyut Jaya Perkasa. Nah, kita kalau mau ke Indramayu lurus terus, Cirebon belok ke kanan. Ini kalau ke Pantura lewat sini teman. Nah, di jalur ini kita akan melintas tepat di samping jalan tol Cikopo Palimanan. Jadi kita akan banyak nemuin tempat ngeres ya untuk bis-bis antar kota antar provinsi. Kita masih di jalur Indramayu dan belum masuk ke Sumedang. Pokoknya komentar, bukan satu komentar ya, ada beberapa netizen yang komentar untuk jalur hutan Cikamurang ini yang rawan ya daerah Indramayu gitu. Nah, buat teman-teman yang tinggal di sekitaran sini, apakah benar atau enggak gitu, coba komentar deh di kolom komentar supaya nggak jadi pertanyaan ya. Jadi saya simpulkan dari komentar, setidaknya ada 4 komentar. 4 komentar dari keseluruhan konten yang bilang kalau jalur ini rawan di perbatasan antara Subang Indramayu dengan Indramayu Sumedang. Setelah belokan yang tadi ke arah Haurgelis ya, di sini kita akan menemukan jalur yang lurus teman-teman. Ini akan terus lurus sampai ke perbatasan antara Indramayu sama Sumedang. Ya karena kita berada tepat di samping jalan tol Cikopo Palimanan ya. Jadi ya seperti ini jalurnya. Cuman kontur jalannya di sini menanjak kalau dari arah Subang. Kalau dari arah Sumedang kontur jalannya itu menurun. Ya seperti ini, loncat-loncat nih. Tapi masih terbilang oke ya jalurnya. Petunjuk arah jalan Subang Jakarta Cirebon, karena ini gerbang tol. Cikamurang kita masih lurus. Nah, ini gerbang tol Cikopo Palimanan teman-teman. West Gantar tuh. Nah, biasanya memang jalur yang kita lintasi ini memang begini, dia masih terbilang layak. Biasanya yang agak rusak tuh di jalur Sumedang. Nah, kita nggak tahu nih apakah sudah oke atau gimana. Harapannya sih bagus ya. Harapannya sudah ada perbaikan juga gitu. Kenapa ada pintu tol di Cikamurang ini? Karena bisa dibilang rest area ya. Rest areanya agak unik nih. Biasanya kan rest area tuh di pinggir jalan tolnya itu sendiri teman-teman. Tuh, kalau ini berbeda. Ini vibesnya keren banget itu. Jadi keluar dulu dari tol dan di sini ada banyak rest area ya, maksudnya di tengah hutan ya. Tuh, rest areanya banyak banget teman-teman di sini. Nugroho Febianto, Mas Arkan pasti pernah kesini ya. Kalau yang udah biasa explore bis antar kota tuh. Ada petunjuk arah jalan Cijelak Cirebon ke kanan, Jangga Indramayu ke kiri. Jalur alternatif ya, Majalengka 37 km, Cirebon 83, Kuningan 112. Oke, kita ke kanan. Kan ada gapura perbatasan Kabupaten Sumedang.
Tuh jalannya begini teman-teman, bumpy ya, loncat-loncat teman-teman. Nah ini nih perbatasannya, selamat jalan. Ini perbatasan antara Kecamatan Indramayu dengan Sumedang. Cuman sayangnya tuh kayak gitu tuh, aduh pengen foto tuh ya rusak gitu kan, gapuranya ya udah rusak begini nih. Padahal kita mau ambil buat thumbnail, tapi ya kondisinya kurang cakep ya. Nah di sini masih terbilang rawan di sini ya. Dusun Pande, Kecamatan Ujung Jaya. Tapi di sini katanya sih dengar-dengar udah nggak terlalu rawan. Yang rawan tuh jalur sana tuh. Ini ada bendungan Cipanas. Oh ini jalannya udah bagus teman-teman. Ditutup ya. Tuh. Ih kayaknya bentar lagi akan ada peresmian. Kalau kita lihat. Terakhir kita lewat sini jalannya hancur. Wah kacau, ini udah diperbaiki ya teman-teman. Udah diaspal ya. Ini nih justru yang aduh bikin lelah nih jalur ini nih. 13.46 kita di sini ya. Ini terbilang cepet banget teman-teman. Biasanya kita kalau lewat sini ya, terakhir kita lewat sini tuh jam 10 dari Bandung ke Kertajati dulu, sampai rumah tuh jam 8 malam. Ya kita agak muter sih waktu itu kan. Terus waktu sama temen ya, kalau sama temen kan banyak keres ya, nyampe jam 9 kalau nggak salah, jam 9 malam. Berangkat jam berapa ya, jam 10 juga kalau nggak salah, segituan deh. Ini nih, wah jalannya mulus teman-teman. Ini jalan yang hancur banget ya. Tuh, ini baru pengaspalan. Nah gini dong, ini baru jalur alternatif nih teman-teman, bisa gunakan ya jalur ini. Kita tinggal lihat aja jalur yang nanti di depan sana tuh, yang arah-arah mau ke Tomo. Biasanya di sana rusak. Ada SPBU juga, jadi teman-teman aman ya. Jalur ini aduh benar-benar waktu itu ya. Jadi jalurnya tuh ada yang bagus, ada yang rusak, ada yang bagus, ada yang rusak gitu. Nah kita kan terakhir kan ngeres di sini ya. Ini jalurnya rusak banget sih. Iya, seingat saya tuh ya di sini rusak. Terakhir kita tuh istirahat di sini nih, ngeres di sini di Alfamart ini nih. Wah ini udah bagus banget teman-teman. Wah recommended banget. Nah terus kita tuh lewat sini. Jadi ke arah Majalengka ya, nanti keluar ke Kertajati. Itu jalurnya asik banget. Itu jalur sananya jalur hutan ya. Kalau teman-teman yang nggak berani explore dan berpetualang, nggak merekomendasikan, karena ya jalur Cikamurang aja sudah seperti tadi ya. Yang tadi itu seperti Cikamurang, tapi jalannya cuma setengah jalan ini. Terus kondisi jalannya rusak. Nanti teman-teman bisa lihat aja di konten ini, walaupun ya agak beda sih kontennya. Kenapa? Karena dulu kan masih pakai GoPro 4, sekarang pakai GoPro 9. Jadi ya waktu ada guncangan benar-benar terguncang gitu. Wah ini jalannya udah bagus. Waktu sama teman kesini tuh tahun 2022 jalannya rusak. Terus waktu saya terakhir ke sini solo touring tahun 2023 jalannya juga rusak. Nah, sekarang update 2024 udah oke lah ya.
tepat jam 2 ya. Wah, kalau gini caranya kita bakal cepet nih sampai Bandung. Waduh, ini ketendang lagi. Ini saya beli tas water bag ya. Jadi kalau hujan aman teman-teman. Kita kan masih masuknya di musim hujan nih, lagi musim peralihan. Dan belakangan kan hujannya aduh deras banget ya. Wah, ini cakep banget. Asik banget. Sejuk juga ya di sini ya. Sebelumnya jalur ini aduh menyedihkan banget teman-teman. Tahun 2022 ya. Wah, pokoknya nggak recommended banget lah kalau lewat sini. Kalau begini caranya ini udah jalur alternatif banget ya buat teman-teman yang mau mudik, butuh healing ya, butuh suasana yang berbeda dari jalan nasional. Ini udah cakep banget. Wah, ini truk-truk pasir nih, serombongan. Baru turun satu strip ya. Kayaknya sampai rumah aman sih kalau untuk konsumsi bensin. Enaknya pakai Pertamax begitu teman-teman. Ya tarikannya enak banget ya. Terbilang ya irit. Depan ada jalan tol Cikamurang. Nah, nanti akan ada pertigaan. Kita ke Jalan Cijelak. Tahun 2022 ini masih belum begini, masih dalam progres pembangunan. Karena sekarang kan udah beres ya. Nah, ini pintu tolnya. Tuh, pintu tol Cisumdawu ya. Kalau kita lurus ke Cijelak, nanti di Cijelak ada Polres Ujung Jaya. Nah, kalau teman-teman mau ke Kertajati, jalan memotong, teman-teman ambil ke kiri ke Polres Ujung Jaya itu. Nanti kan keluar di Babakan Ujung Jaya. Jalannya masih oke kalau itu, karena jalan ya walaupun jalannya jalan kecil sih. Wah, ini apa nih? Oh, ini pemakaman ternyata. Makam keramat juga, Raden Natakusuma, Kertajati itu, Kadipaten Jatibarang. Nah, ini yang mau ke Kertajati ke kiri. Tuh, ini Polsek Ujung Jaya. Nah, jalannya seperti ini ya. Masih oke lah ya. Ini bisa banget sih dijadikan jalur alternatif ya. Yuk, buat teman-teman yang butuh suasana yang baru untuk mudik bisa lewat sini. Biasanya kalau lewat jalur ini ya paling cepet jam 7 baru nyampe rumah gitu ya. Udah tertangkas banget karena jalannya udah bener, udah bagus. Ini di sini juga sebelumnya jalannya rusak teman-teman. Ini masih oke lah ya walaupun nggak mulus banget. Nah, ini udah diperbaiki lagi tuh. Jalannya mulus banget kalau kayak gini tuh. Yuk kita santai lagi, santuy. Asik kan kalau kayak gini tuh, benar-benar bisa nikmatin banget suasana pemandangan alam sekitarnya ya. Paket komplit nih, healingnya dapet kan, mudiknya juga dapet. Jadi kesimpulannya untuk jalur hutan Cikamurang ini cocok banget buat teman-teman yang butuh explore atau jalur alternatif mudik dari Purwakarta, Subang, Jabodetabek ya, menuju ke Sumedang, Tasikmalaya ataupun ke Majalengka ya, Jatibarang dan sekitarnya lah, Majalengka, Kuningan kayak gitu. Cocok banget teman-teman. Tuh, ini udah tangan satu aja nih. Kalau jalannya mulus, sepi kayak gini kan asik ya. Kita jalaninnya juga nyantai gitu, benar-benar nikmati aja. Rencana memang dari rumah menuju rumah gitu, muter. Ya touring gabut lah ya. Ya mungkin kita skip aja deh untuk jalur Sumedangnya. Kita kasih lihat aja jalur-jalur Cadas Pangeran ya, jalur Cadas Pangeran, jalur-jalur utamanya aja deh. Aduh, sebentar teman-teman. Seperti inilah kalau jalur-jalur hutan tuh, hujan asal hujan aja gitu. Kita cari tempat buat ngeres. Ini bisa tuh sebelah kiri.
Kayaknya kita nggak perlu ngeres sih, kita pakai jas hujan aja. Sebentar ke kiri dulu tuh, ini bakal gede banget nih kerasanya. SDN Wanajaya. Itu kita ke kiri dulu. Soalnya kamera perlu dibongkar. Kalau lihat situasi nggak memungkinkan lagi untuk ngeres, kita lanjut aja. Cuman pakai jas hujan dulu deh. Posisi kita saat ini di Jalan Raden Ali Sadikin, mengarah ke hutan Cikamurang, teman-teman. Rasanya hujan nggak akan lama, jadi ya kita ngeres sebentar di sini. Awalnya rencana tuh mau pakai jas hujan, karena tanggung juga kan. Tapi setelah dilihat-lihat langitnya, kayaknya nggak akan lama gitu hujannya. Jadi kita tunggu aja, teman-teman. Oke, sesuai prediksi ya, hujannya nggak berlangsung lama. Cuma 5 menit, tapi cukup lah buat ngeres, dinginin motor. Kita lanjut perjalanan lagi, teman-teman. Di depan sudah Jalan Nasional 3 ya. Aduh. Ada batu dong. Nah, barusan tuh rencana itu mau pakai jas hujan. Cuma waktu lihat langit gitu kan, wah langitnya masih cerah nih. Ini kayaknya hujan ke bawah angin aja. Jadi awan hitamnya nggak banyak gitu. Ya, dan ternyata real ya. Fix nih. Cuma 5 menit berhenti hujannya. Jalur ini benar-benar saya rekomendasikan banget, teman-teman. Ya, cakep banget lah. Jalannya udah oke, udah layak banget sih buat jalur alternatif. Dan barusan saya buka konten di sana ya. Jadi baru keinget tuh kalau belum buka konten. Ini ada perumahan baru ternyata. Oke, di depan Jalan Nasional. Kita ambil ke kanan. Ini kita pastikan juga mikrofonnya sudah menempel ya. Sering banget kelupaan ya. Cijelak, teman-teman, SPBU Cijelak. Jadi kita tepat keluarnya tuh di sebenarnya perbatasan antara Sumedang dengan Majalengka juga. Nggak jauh dari sini kita sudah masuk di Kabupaten Majalengka, teman-teman. Kalau ke kiri tuh ke arah Majalengka. Nah, ini kita ke arah Bandung lagi. Dan inilah sebuah tanda kalau kita masuk di Jalan Nasional ya. Garis separator yang berwarna kuning, teman-teman. Oh iya, teman-teman, mungkin ada beberapa yang berpikir kayaknya konten saya tuh konten ngukur jalan itu, maksudnya ya gabut aja gitu. Nggak jelas destinasinya gitu kan, karena kan ada beberapa konten kreator tuh menyajikan sebuah destinasi. Nah, di sebelah kiri kita tuh ada sungai yang cukup besar ya. Ini sebenarnya kalau ngeres di sini enak banget sih. Sebentar agak mikir-mikir nih mau ngeres atau jalan lanjut. Di sini buat ngeres enak sih. Sebentar kita ngeres atau bagaimana ya? Tapi kalau ngeres kita harus jajan, teman-teman. Jadi sebelah kiri kita tuh ada sungai yang cukup besar tuh. Ini asik banget buat explore. Kita coba lihat aja ya. Buat ngeres di sini enak banget, teman-teman. Kita lihat saja sampai sini. Nah, ini sungainya besar banget nih. Ih, cocok banget buat mancing ya. Betul, Pak. Yuk kita lanjut. Jadi ini spotnya cocok banget tuh yang buat teman-teman. Wah, ketendang lagi, kotor. Jadi buat teman-teman yang hobi mancing, ini cocok banget nih destinasinya nih. Ada sungai besar ya di sebelah kiri kita. Ini sungai apa ya? Kita coba lihat nanti di depan sana.
Sebentar kita stay di sini dulu. Oke, di Sungai Kalimanuk teman-teman. Sungainya cukup besar. Yuk kita lanjut. Saat ini kita ngeres di Alfamart Passe, Kabupaten Sumedang. Sekarang jam 3 sore. Dari sini sampai ke Cijambe kurang lebih 50 km dengan waktu tempuh 1 jam 45 menit teman-teman. Barusan lihat di Google Maps, dari Cileunyi sampai ke Cijambe masih merah. Kemungkinan sedang ada kemacetan teman-teman, nggak tahu nih kemacetan karena apa. Ya kurang lebih 5 menit lagi kita bakal lanjut perjalanan ke kota Bandung. Jadi momen ke arah kota itu momen sunset tuh. Sekarang jam 15.15 ya. Kita lanjut perjalanan ke kota Bandung. Barusan lihat Google Maps, kurang lebih 1 jam 45 menit. Dan dari Cileunyi terpantau merah ya, macet teman-teman. Yuk kita lanjut.